Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada kesempatan ini kita akan membacakan soal P3K kompetensi teknis, yaitu tentang informasi dan transaksi elektronik, dan merupakan salah satu daripada kisi-kisi kompetensi teknis P3K Penyuluh Agama Islam, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Satu atau sekumpulan data elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, ED, surat elektronik, elektronik mail, kemudian telegram, telex, teleskopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, dan perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya disebut apa? A. Informasi elektronik. B. Simbol elektronik. C. Kode akses. D. Angka elektronik. E. Foto elektronik. Jawaban yang tepat adalah sekumpulan atau satu data elektronik tapi tidak terbatas. Maka jawabannya adalah A. Informasi elektronik. Soal yang kedua. Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya ialah A. Informasi elektronik, B. Transaksi elektronik, C. Media elektronik, D. Sarana elektronik, E. Jaringan elektronik. Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Perbuatan hukum tersebut adalah transaksi elektronik. Jawabannya adalah B. Soal yang ketiga. Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, atau menyebarkan informasi adalah A. Teknologi informasi, B. Peranan informasi, C. Analisis informasi, D. Penyebaran informasi. Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis adalah A. Teknologi informasi. Soal yang keempat. Setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya disebut A. Arsip baris, B. Sistem elektronik, C. Dokumen elektronik, D. Rancangan elektronik. Setiap informasi elektronik yang dibuat sampai seterusnya adalah jawaban yang tepat adalah dokumen elektronik. Soal yang kelima. Serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan atau menyebarkan informasi elektronik disebut A. Menyimpan elektronik, B. Mengolah elektronik, C. Menganalisis elektronik, D. Sistem elektronik. Jadi serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,
menyebarkan informasi disebut sistem elektronik. Jadi sistem elektronik adalah serangkaian perangkat atau prosedur elektronik yang berfungsi titik. Nomor 6. Setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, mengoperasikan sistem elektronik baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya atau keperluan pihak lain adalah A. Pengelola elektronik, B. Penyelenggara sistem elektronik, C. Pengembangan elektronik, D. Penyedia elektronik. Maka jawaban yang tepat adalah penyelenggara sistem elektronik. Jadi ini merujuk kepada Undang-Undang RI tahun 2016 tentang informasi elektronik. Soal yang ketujuh. Perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang ialah A. Perangkat elektronik, B. Informasi elektronik, C. Pelaku elektronik, D. Agen elektronik. Perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis yang diselenggarakan oleh orang ialah agen elektronik. Jadi jangan terkecoh dengan perangkat elektronik ya. Agen elektronik jawabannya. Nomor 8. Sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggara sertifikasi elektronik adalah A. Sertifikat penyuluh, B. Sertifikat keuangan, C. Sertifikat elektronik, D. Sertifikat peserta. Ini ada sertifikat yang mana yang benar? Ya, ini adalah sertifikat elektronik. Jadi jangan terkecoh seperti yang tadi. Soal yang ketujuh, penyelenggara elektronik, ada agen elektronik. Yang benar rupanya agen elektronik, bukan penyelenggara elektronik. Ini kebetulan sama. Sertifikat yang bersifat elektronik namanya adalah sertifikat elektronik. Soal nomor 9. Penyelenggara sertifikasi elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya yang memberikan dan mengaudit A. Sertifikat penyuluh, B. Sertifikat keuangan, C. Sertifikat elektronik, D. Sertifikat peserta. Maka jawaban yang tepat adalah penyelenggara sertifikat elektronik tentu memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik. Jawabannya adalah C. Soal nomor 10. Lembaga sertifikasi keandalan adalah lembaga independen yang dibentuk oleh profesional yang diakui, disahkan dan diawasi oleh pemerintah dengan kewenangan mengaudit dan mengeluarkan sertifikat keandalan dalam A. Transaksi pulsa, B. Transaksi komunikasi, C. Transaksi keuangan, D. Transaksi elektronik. Maka jawaban yang tepat adalah D. Transaksi elektronik. Soal nomor 11. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 dipidana dengan pidana paling lama 6 tahun atau denda paling banyak A. 100 juta, B. 500 juta, C. 1M, D. 2M. Jadi setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atau kelompok masyarakat tertentu
Maka jawaban yang tepat adalah denda 6 tahun, penjara 6 tahun, denda 1 M. Soal nomor 12. Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak A. 600 juta, B. 650 juta, C. 700 juta, D. 750 juta. Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak mengirimkan informasi elektronik atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi sebagaimana dimaksud, maka didenda dengan jawabannya adalah D. 750 juta. Soal nomor 13. Penggeledahan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan A. Pidana, B. Perdata, C. Hukum acara pidana, D. Hukum acara perdata. Penggeledahan dan atau penyitaan terhadap sistem elektronik yang terkait dengan dugaan tindak pidana di bidang teknologi informasi dan transaksi elektronik dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana. Jawabannya adalah C. Soal nomor 14. Setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan A. Perintah pelaku, B. Perintah atasan, C. Penetapan pengadilan, D. Penetapan menteri. Maka setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang yang bersangkutan berdasarkan C. Penetapan pengadilan. Soal yang ke-15. Alamat internet penyelenggaraan negara, orang, badan usaha dan atau masyarakat yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet adalah A. Situs, B. Nama domain, C. Internet, D. Badan usaha. Alamat internet penyelenggara negara, orang ataupun badan usaha yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet namanya adalah B. Nama domain. Wallahu a'lam bissawab. Di mana ada kesalahan kesilapan kami mohon maaf. Silakan Bapak Ibu menelaah, mudah-mudahan lulus semuanya dan menjadi P3K. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.